Memalukan Indonesia ketika IKN menjadi olok-olok dunia. Luhut dicap gagal bikin gerakan 3 periode. Inikah strategi Jokowi selanjutnya? Di lain sisi, seruan aksi 11 April terus menggema. Masyarakat beri dukungan penuh. Selamatkan masa depan generasi muda. Memalukan, Indonesia diolok-olok dunia. Ambisi ingin pindah ibu kota negara ke Penajam, Kaltim bukan saja menjadi gonjang-ganjing di dalam negeri, tetapi juga menjadi olok-olok tajam di luar negeri. Di dalam negeri, memang mendapat penantangan keras. Dari kritik aspek historis, studi kelayakan, keamanan, hingga keuangan, dan bahkan mistisme. Terakhir, dilakukan uji material Undang-Undang IKN kepada Mahkamah Konstitusi. Hengkangnya investor potensial Jepang yang menarik kembali komitmennya dipastikan membuat dampak psikoekonomi besar terhadap investor asing lainnya. Saudi maupun Cina masih dalam tahap janji dan membingkai harapan. Opsi edarkan canceling dilemparkan kepada otorita yang tentu saja menjadi bahan tertawaan. Di media luar negeri, juga olok-olok skeptisme ditulis secara tajam sebagai efek dari batalnya investasi SoftBank Jepang sebesar 32,5 bilion US dollar. Tulisan Abiodei Sidodia di TFI Global menarik dengan judul Indonesia want to build a new capital city. Problem is, it doesn't have money. John Macbeth dalam Asia Times menyatakan Indonesia new capital on shaky financial ground. Al Jazeera mengatakan tulisan Aisyah Llewellyn crowdfunding a capital Indonesia is unusual, Fitch raise eyebrow. Ambisi ingin pindah ibu kota negara ternyata dimodali atau doesn't have money. Bak orang miskin yang banyak keinginan ketika mengalami kegoyahan finansial, shaky financial ground, sudah pasti kegagalan di depan mata. Apalagi dengan cara tidak lazim, urunan masyarakat, unusual pitch. Maka dunia pun ikut tersenyum melihat kebodohan ini dengan mengangkat alis, raise eyebrow. Aduh. Luhut dan Jokowi mulai bingung atas kemungkinan mangkrak, bahkan gagal. Proyek yang tidak pakai pikiran cerdas ini, atau program ini memang sekedar nasihat dukun? Untuk menghibur diri, nampaknya perlu mengupload foto mesra dengan Pangeran Salman atau Xi Jinping, seolah-olah dana akan membanjiri dari Saudi atau Cina. Padahal Luhut dan Jokowi lupa bahwa itu masih janji, dan kalau kebanjiran pun artinya dapat menenggelamkan. Masalahnya Jokowi, Luhut dan konco-konco lainnya itu masa jabatannya tinggal 2 tahun, sementara investor saat ini kagak punya atau belum ada. Tahapan kini mungkin baru komat kamit dan jampe-jampe diprediksi 2024. Belum apa-apa, baru uruk-uruk atau menyelesaikan permasalahan lahan. Suku Dayak saja masih minta referendum. Jokowi selesai masa jabatan, maka ambisi IKN juga selesai. Nanti prioritas bukan masalah pindah ibu kota negara lagi, tetapi membenahi hutang jor-joran pemerintah dan menstabilkan kehidupan ekonomi, hukum dan politik. Mungkin saja juga sibuk untuk membongkar kolusi dan korupsi rezim Jokowi, mengubah dari moto negara adalah aku menjadi negara harus memenjarakan kamu. Al Jazeera mengutip pandangan Sri Murliati, dosen Universitas Mula Warman mengenai program urunan crowdfunding. Menurutnya, it's hard enough for people to buy cooking oil and other basic necessity. And now, they are going to ask to pay for the new capital too. It's a mess. Berantakan. Memalukan. Agenda pindah IKN nyatanya tanpa perhitungan yang matang. Dan terlebih, tanpa persetujuan rakyat secara keseluruhan. Pindah IKN lebih pada kemauan dan kepentingan oligarki semata untuk proyek besar tanpa melibatkan partisipasi rakyat, dijamin bakal mengalami kegagalan. Rakyat akan masa bodoh atau tidak mau tahu. Rakyat yang masih mengalami berbagai kesulitan belum merasa perlu akan pindahnya IKN. Undang-undang diketuk buru-buru dan sembunyi-sembunyi. Jokowi ngebet ingin punya istana baru seperti anak kecil yang perlu ngebela-ngebelain dengan bikin kemah-kemahan segala, badut. Sementara itu, dunia ikut geli dalam mengikuti. Ada yang senyum dan ada pula yang ketawa-ketawa.
Jokowi, you really can manage your country, sir. Di lain sisi, Luhut dicap gagal bikin gerakan 3 periode. Inikah strategi Jokowi selanjutnya? Luhut Binsar Panjaitan, kabarnya sudah tidak dilibatkan Presiden Jokowi dalam menyiapkan strategi gerakan 3 periode. Orang nomor 1 di Indonesia itu kini memilih Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Pratikno. Hal itu dibeberkan konsultan media dan politik Hersubeno Arif yang mengaku mendapat informasi dari seorang wartawan senior terkait strategi Jokowi. Namun, ia enggan mengungkap identitasnya. Menurut laporan yang diterima Hersubeno, Jokowi menilai strategi yang diterapkan Luhut terkesan top-down, komando, tetapi kemudian berubah menjadi gerakan dari bawah. Seorang wartawan senior juga mengingatkan saya bahwa kemungkinan besar Jokowi ini bakal mengubah strateginya, tidak lagi lewat Luhut yang memang operasi terkesan bersifat top-down komando, tapi berubah menjadi gerakan dari bawah, katanya, dikutip dari Hobbs ID dari Pikiran Rakyat pada Jumat 8 April. Ini, gerakan dari bawah ini, katanya sih, di bawah kendali Menteri Sekretaris Negara Pratikno, bekerja sama dengan staf-staf khusus Jokowi yang selama ini menemani dia sejak masih berada di Solo, sambungnya. Hersubeno kemudian mengaku bahwa banyak yang meminta untuk hati-hati soal pernyataan Presiden Jokowi melarang menterinya berkoar mengenai wacana penundaan pemilu 2024 dan jabatan 3 periode. Banyak yang mengingatkan saya agar berhati-hati dan tetap waspada menyikapi pernyataan Pak Jokowi bahwa dia melarang para menterinya untuk tidak lagi bicara soal penundaan pemilu dan fokus menangani krisis. Menurut Hersubeno, itu merupakan sinyal bahwa Presiden Jokowi menyerah melakukan gerilya politiknya untuk 3 periode. Pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi itu bisa diartikan bahwa dia sudah lempar handuk begitu ya. Kemarin saya mencoba menyimpulkan, menyerah untuk tidak melanjutkan gerilya politiknya untuk memperpanjang masa jabatan, katanya. Lebih lanjut, Hersubeno mengatakan banyak yang menilai pernyataan Jokowi dianggap sebuah strategi untuk mengelabui publik. Menurut teman-teman yang memprotes saya, mengingatkan saya, itu hanya strategi Jokowi untuk mengelabui publik agar wacana tersebut tidak lagi terlalu mendapat sorotan. Ia pun tak menampik jika isu 3 periode dan penundaan pemilu 2024 memang menjadi sorotan dari berbagai pihak, khususnya bagi media-media yang banyak melakukan investigasi serta mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Ini memang sorotan terhadap 3 periode ini membuat pemerintah ini babak belur, terutama media-media yang banyak melakukan investigasi dan mendapatkan fakta-fakta bagaimana mereka bermain, bergerilya, menggerakkan dukungan, melakukan mobilisasi massa, tutur Hersubeno.